Polisi bongkar operasi Love Scamming Sleman, konten pornografi via aplikasi kencan Cina. Kepolisian menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan love scamming yang bermarkas di sebuah ruko di Jalan Gitogati, Kabupaten Sleman. Para tersangka kini ditahan di Mapolresta Yogyakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini terungkap melalui patroli siber yang dilakukan Satreskrim Polresta Yogyakarta. Tim kepolisian kemudian melakukan penggerebekan pada Senin, 5 Januari 2026. Mengamankan 64 orang karyawan, puluhan laptop, ponsel, CCTV, dan perangkat Wi-Fi. Dari jumlah tersebut, 6 orang ditetapkan tersangka, sementara sisanya masih diperiksa sebagai saksi. Identitas 6 tersangka. R, 35, asal Sleman, CEO. H, 33, asal Kebumen, HRD. P, 28, asal Ponorogo, Project Manager. V, 28, asal Bandung, Team Leader. G, 22, asal Bantul, Team Leader. M, 28, asal NTT, Project Manager. Modus operandi love scamming. Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, menjelaskan, para tersangka menjalankan operasi melalui aplikasi kencan asal Cina. Mereka merekrut pegawai dengan modus sebagai customer service, tanpa syarat rumit, cukup mahir berbahasa Inggris. Para pegawai bertugas sebagai admin chat dan mengirim konten pornografi ke korban, yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Untuk mengakses konten tersebut, korban diminta membayar melalui sistem koin digital di aplikasi. Setiap shift ditargetkan mengumpulkan minimal 2 juta koin per bulan, yang bila dikonversi, menghasilkan sekitar 10 miliar rupiah per shift. Konten pornografi sudah tersedia di laptop dan ponsel yang disiapkan perusahaan dari awal, sebagian merupakan hasil download dari internet. Operasi love scamming ini telah berlangsung hampir 1 tahun dengan total pegawai 160-200 orang. Selain di Sleman, operasi serupa juga dijalankan di Lampung, di bawah pengelolaan CEO yang sama. Barang bukti dan proses hukum. Barang bukti yang disita antara lain 50 laptop, 30 ponsel, 4 CCTV, 2 router Wi-Fi. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal KUHP dan Undang-Undang ITE serta pornografi, dengan ancaman hukuman minimal 6 bulan hingga maksimal 10 tahun penjara. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Gunapandia, menegaskan bahwa penyidikan masih terus dilakukan untuk mendalami keterlibatan semua pihak, termasuk pihak luar negeri yang terlibat, dan koordinasi dengan Interpol telah dilakukan untuk pengejaran pelaku yang berada di Cina. Pendapatan dan sistem kerja. Karyawan menerima gaji pokok Rp2, 43 juta per bulan ditambah bonus intensif sesuai performa kerja. Perusahaan membagi kerja ke dalam 3 shift untuk mencapai target koin bulanan. CEO perusahaan mengaku memilih modus love scamming karena ditawarkan oleh pihak Cina. Akhir petualangan sindikat love scamming internasional di Sleman. Polresta Yogyakarta mengungkap kasus love scamming internasional yang beroperasi di Sleman, di Yogyakarta dan telah berjalan selama 1 tahun. Dalam praktiknya, sindikat ini disebut meraup keuntungan hingga sekitar 30 miliar rupiah dalam 3 shift per bulan. Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, menjelaskan, praktik love scamming tersebut telah berlangsung selama 1 tahun terakhir. Dari hasil pemeriksaan, setiap shift disebut mampu mengumpulkan hingga 2 juta koin per bulan, di mana setiap 16 koin dihargai $5 AS. Secara kalkulasi per shift itu dapat 10 miliar rupiah lebih 1 bulannya. Sedangkan dalam pekerjaannya mereka dibagi menjadi 3 shift, ujarnya, Rabu 7 Januari. Rizky mengungkapkan, aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi cloningan asal Cina bernama Wow. Perusahaan PT Altair Transservice yang beroperasi di Indonesia berperan sebagai penyedia karyawan untuk menjalankan praktik tersebut, termasuk mencari konsumen melalui aplikasi kencan daring. Setiap karyawan kemudian mendekati pengguna atau konsumen yang berasal dari 4 negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Setelah terjalin kedekatan, para karyawan mengirimkan konten pornografi, di mana setiap kali konsumen membuka konten tersebut, mereka diwajibkan membayar menggunakan koin yang berlaku dalam aplikasi. Baik video atau foto porno sudah disiapkan perusahaan, sudah ada di setiap HP dan laptop yang disediakan. Bahkan, kita coba buka aplikasi Wow, di situ sudah disiapkan tapi terbatas, lalu perusahaan dari Indonesia menambahkan secara manual, jelasnya.
konten yang disebar download dari internet, kata dia. Rizky juga menyampaikan bahwa dalam operasional sindikat love scamming internasional ini melibatkan warga negara asing, WNA, asal Cina. Saat ini, Polresta Yogyakarta telah mengantongi identitas sejumlah WNA tersebut. Kami sudah menghubungi Hubinter yang akan berkomunikasi dengan Interpol, ujar dia. Sebelumnya, Polresta Yogyakarta telah mengamankan 6 tersangka dalam kasus love scamming. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Gunapandia, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap pada Senin 7 Januari. Pengungkapan berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh jajaran Polresta Yogyakarta. Dari hasil patroli siber tersebut, polisi mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di kawasan Gitogati, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendalaman kasus. Praktik love scamming ini diketahui dijalankan oleh perusahaan PT Altair Trans Service. Dari hasil penyelidikan, Polresta Yogyakarta mengamankan 6 orang tersangka. 6 tersangka yang diamankan identitas tersangka inisial R 35 tahun, peran sebagai CEO pemilik. Kedua H perempuan 33 tahun peran HRD, inisial P peran Project Manager, inisial V peran Team Leader, kelima inisial G laki-laki 22 tahun peran sebagai Team Leader, dan M perempuan peran Project Manager, ujarnya. Atas perbuatannya ke-6 tersangka disangkakan dengan pasal-pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1. Jo pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 4 Jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman hukuman minimal 6 bulan maksimal 10 tahun penjara. Modus merekrut. Adapun para tersangka kasus love scamming yang bermarkas di Ruko Gitogati, Kabupaten Sleman merekrut para karyawannya dengan modus sebagai customer service, CS. Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, mengatakan para tersangka juga tidak memberikan syarat yang ribet. Calon pekerja yang melamar hanya disyaratkan mahir dalam berbahasa Inggris. Termasuk simpel, hanya bisa berbahasa Inggris saja, syaratnya. Kalau setahu mereka, karyawan. Itu hanya sebagai customer service, kata Rizky Adrian, kepada awak media, Rabu 7 Januari. Dia menyampaikan total ada 64 orang yang diamankan pasca penggerbekan di sebuah ruko di Jalan Gitogati Sleman pada Senin 5 Januari kemarin. Saat ini, seluruhnya masih dalam proses pendalaman untuk mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan itu. Sementara total karyawan dari penyedia jasa love scamming tersebut disampaikan Adrian mencapai 160 hingga 200 orang. Selain di Sleman, mereka juga memiliki markas yang berada di Lampung. Itu yang di Lampung hampir sama seperti yang ada di Jogja. Dikelola oleh CEO dari sini juga, tegas Adrian.